Ini kemudian ada juga bapak pecalang niki, tapi saya gede pecalangnya dulu niki. Nah, keuangan liu bu ya. Nah, ini. Nah, sudah kita bersyukur. Cuma jatahnya 100 orang niki dari Mari Bos, acara niki acara santai Bapak Ibu nih. Nah, ajak yang mau kedekan sareng sami. Nggih. Nah, kemudian Bapak Ibu sami kiam dados sirep. Dados nyanan bangun nasi bungkus ketekin. Nah, ayo teken nasine Mari Bos. Nggih. Nggih. Bapak Ibu tugas tiang keliling begini bukan di sini saja. Yang menyelami pembicaranya Pak Gede Sandiase, adi terkejut, adi disangket ada sosialisasi narkoba ya HIV niki. Kengken warga Diraga Dini. Apa sebuah kenal kengken nih? Bukan begitu nggih. Niki tiang keliling, Bapak Ibu keliling ke semua daerah di Buleleng, baik di Grokat, di Jepule, kemudian Usungyu, makin ketiban lingkungan Bapak Ibu sareng sami ling sangket niki nggih. Nah nike mawinan yang hadir mriki sareng sami nggih. Kemudian yang kedua, tujuan daripada sosialisasi ini adalah Bapak Ibu dapat menyebarluaskan ke warga semua yang ada di lingkungan sangket. Napi sanik mulik Mari Bos yang sampaikan, Bapak Ibu menyampaikan kepada warganya nih. Jadi mengetok tularkan. Bisa tahu artinya ngetok tular? Hah? Kuning? Aduh memek tiang ini nida macam Mari Bos dulu. Cingaen. Nah, kangong bingungan deh. Nah, jadi tujuan Bapak Ibu Riki sareng sami, pertama bisa mengetok tularkan kepada masyarakat, kedua bisa membentengi diri sendiri dari penyakit niki, yang ketiga ya membentengi keluarga, menjaga keluarga, keluarganya selamat sareng-sareng. Yang berbicara masalah penyakit niki deh, penyakit masyarakat yang namanya AIDS, yang sampai sekarang penyakit niki belum bisa diterima oleh masyarakat. Lain penyakit jantung bisa diterima, penyakit HIV belum bisa diterima. Karena apa? Karena niki adalah penyakit pergaulan, penyakit tingkah laku adalah Bapak Ibu. Kengken adalah penyakit tingkah laku. Mari Bos yang paparkan ya. Sini dulu kuning dia, jadi malah dilocos ngomong, namun sekali, ada dalam ini, gini ada berlaku masih semangat dia luar biasa nih, ya, nah, Bapak Ibu, nike cingain, nah nike makin niki, dia keliling niki ke desa Banjar, desa Juanyar, desa Bodalem, ini beberapa yang tayangkan niki. Keliling tugas tiang niki untuk berkarma tentang kemanusiaan ini. Lanjut. Nah, kemudian desa Sumber Kime, desa Kedes. Terus lanjut Pak. Nah, ini masuk jalur sekolah niki ya. Ke jalur sekolah dia mengizinin penyuluhan tentang penanggulangan penyakit niki. Lanjut. Nah, niki yang ada di Gianyar niki. Nggih. Nah, lanjut. Nah, niki masih Gianyar, lanjut Pak. Nah, ini Bapak Ibu nih. Kita mulai ya Pun nih. Oke, Ibu cingain gitu. Ada perlu niki cingain gitu tulisannya. Situasi kasus HIV AIDS niki. Ya. Nah, pernah Ibu mendengar penyakit AIDS? Pernah mendengarkan? Tapi kayaknya nebukin, nak sing tadi nahan kayak gitu, sing tadi omongan kena len, ya tiang kan, nak nawang aja sing tadi ngomongan, kena undang-undang gitu, terdados nih, itu diskriminasi namanya, ada undang-undangnya gitu, tidak boleh diperlihatkan, gitu. Nah,
Keenam, situasi kasus aib di Buleleng, ya, dari tahun 2087 sampai 2019, makin tahun 2023 lewat begitu. Tahun 2007 ada 21.018 kasus di Bali. Liwati anak ada penyakit aib ini sampai 20 ribuan di Bali niki. Nah, terus di Buleleng udah lionnya niki. Di Buleleng ada 3.080 kasus. 3.000-an niki menyebar ke semua kecamatan di Buleleng. Aning cen ane saya kena umur orang itu 15 tahun ke atas lebih banyak kena. Nah, makin ibu dengan yang medue alih-alih di rumah, kengken baru menyaga panakin nih, bangsa kena penyakit. Oke? Nah, lanjut sih. Nah, niki makin dia menyampaikan kasus HIV di Bali. Nak menyebar di Bangli, Tabanan, Kelungkung, Karangasem, Jemberane, Gianyar, Buleleng, Bandung, dan Pasar. Dia sampaikan di Buleleng 30.080 orang kasus ane ngenah, ane sengenah berarti. Terus ane di Bali 20.018 kasus. Nih, di Kedumun, lanjut dik. Nah, kasus HIV dan AIDS merupakan fenomena gunung es. Yang Pak Sandiaga nawang ya fenomena gunung es. Tapi yang Bapak Ibu, adik-adik tahu fenomena gunung es? Adik? Belum? Fenomena gunung es tahu? Nah, ini ada orang kami makin kok ini. Nah, mungkin nenek-nenek yang sami-sami. Fenomena gunung es artinya ane memeriksa, ane ngenah dan tercatat ane sing ngenah juga. Dia nih gunung selimutnya jika muncul nih kayak ngenah. Gitu maksudnya. Nih, ane sing ngenah penyakit juga itu berarti memberanakan. Gitu. Lanjut. Nah, apa itu HIV? Apa itu AIDS? Nah, gini, apa itu HIV? Apa itu AIDS? Lene, sing patuh nih, HIV ngajak AIDS, artinya beda, tetapi menyama. Lanjut. Nah, makin yang sampaikan, virus HIV itu yang bahasa ilmiahnya Human Immunodeficiency Virus. Ini kepanjangan ini HIV hanya hidup pada manusia. Penyakit ini hidup hanya pada manusia. Yang pada serangga sing hidup. Babi, anjing, ayam tidak bisa hidup. Hidup ini besi pada manusia saja. Nah, manusia nih. Jelas menak. Nah, gitu. Kemudian melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jadi HIV itu yang bapak, yang ibu-ibu, sarang sami, bapak-bapak yang kena penyakit pilek kan daya tahan tubuh kita lemah. Yang ibu rada makan bagus, daya tahan tubuh kita kuat. Sibuk kena pilek. Tapi ini HIV ini melemahkan. Jadi pakaikan rada panduk bayi gitu. Nah, itu fungsinya HIV. Lanjut, ini penyakit virus ini menyebabkan penyakit AIDS. Balik bos, ken ciri-ciri ini nak penyakit AIDS. Bagaimana Bapak Ibu caranya menanggulangi kira-kira pangsing kena? Ya, ken ciri-ciri ini orang-orang yang kena penyakit HIV AIDS. Balik bos, Pak Ibu kuning sama-samanya. Lanjut deh. Nah, pertama, bagaimana cara penularannya? Bagaimana ciri orang itu kena HIV? Bagaimana virus itu ada di tubuh manusia? Siapa saja yang berisiko kena? Bertingkah laku adik-adik daerah kalau bisa kena penyakit. Lanjut deh. Nah, ada gambar tuh, cingain gambarnya dibuka. Ada gambar tuh. Oh,
Main ya, dengok-dengok gitu aman dot ninggalin main ini terburu lah. Betul bu? Nah ini ada gambar. Bisa ibu nyingain gambarin tuh jangan kena penyakit air. Jangan kena penyakit air. Nah, ada nama. Adik-adik siswa. Siapa bisa? Yang bisa? Nah, yang bisa pedagang 5 nih. Anicen kira-kira kena air. Bisa ditebak? Bisa? Yang bisa. Ayo. Ya, Adik. Ya. Ya, yang mana? Ya. Yang pakai jaket baju ungu. Yang di pojok sana. Oh, di sini. Ya. Tuh ada yang baju ungu kuning. Oh. Ibu-ibu yang lain ada nama? Ada Lena? Nah, bingung ya bacanya. Yang pakai dasi. Nah, ya keterima deh jawabannya. Aku juga orangnya jangan keterima kan. Ada kengken gue. Ada seksi. Jangan keterima deh jawabannya. Aku gue. Nah, gue. Makin dia bisa jawaban yang tepat gue. Dari sekian orang itu kita tidak bisa kita tebak orang itu kena penyakit air. Sing tadi. Oh, yang baru mulai nih selam sehari dulu orang penyakit air nanti. Oh, sih tadi gitu. Oh, jangan mana berat kena kesan Pak Pos orang air penyakit. Oh, tidak bisa ditebak. Ya, bagaimana caranya menebak? Itu harus dengan tes HIV, tes darah namanya nih. Nah, makin lanjutkan makin. Nah, orang yang terinfeksi belum deh. Maju deh. Maju. Oh ya, lanjut. Harus dengan tes darah. Nih, makin jingain ini. Orang yang terinfeksi HIV dapat terlihat sehat, tetapi tidak bisa dilihat dari penampilan fisik. Sing tadi dilihat dari jaket bagusnya, komel, bodoh, sing tadi dilihat seperti itu. Tidak bisa dilihat. Ya. Nomor 2, orang yang terinfeksi HIV biasanya tidak tahu bahwa dirinya sudah terinfeksi. Sing tawange dewek ini dicekene, iraga disukene. Kebanyakan begitu, terkejut ya. Mare tes darah positif, iraga bisa HIV kenapa ini? Begitu. Terus di bawahnya, setelah virus itu berubah menjadi air, virus ini ada dalam tubuh, setelah berubah menjadi air, mare terkejut ya. Oh, terkejut ya. Mudah penyakitnya muncul. Nah, hanya dengan tes HIV kita bisa mengetahui seseorang sudah terinfeksi dengan tes. Lanjut nih. Nah, bagaimana kita mengetahui seseorang tertular HIV? Bahwa Bapak Ibu bisa dilihat dari yang pertama, Bapak Ibu memeriksakan diri ke dokter atau lewat puskesmas. Di puskesmas seluruh Kabupaten Buleleng sudah semuanya menyiapkan virus tes HIV. Lanjut. Nah, niki adik-adik siswa niki punya niki secara ilmiah nih. Nah, secara ilmiah, sel-sel darah putih tentara dalam tubuh kita, di dalam tubuh kita itu ada sel-sel darah putih namanya CD4. Jadi, tadi mau kejang gini, Bapak kali ini jujur nah pangsing gini, mengejang nih ngalir. Bisa dilihat semuanya? Hah? Kayak gimana caranya? Bapak Ibu, yang pertama sel-sel darah putih atau CD4. Tentara di dalam tubuh kita, melalui tentara namanya CD4. Adik-adik tahu? Adik-adik siswa? Nah, sel-sel darah. Kemudian ini orang-orang ilmiah baru bisa memahami. Kemudian ketika CD4 hancur, maka daya tahan tubuh kita menjadi lemah.
atau menurun. Nah, aman iraga subuh menurun daya tahan tubuh, penyakitnya mengejar tegel. Nah, penyakit apa dan tuh? Penyakit TBC, diare, jamur, cacar, kanker, dan lain-lain sebagainya. Kemudian penderita orang HIV itu meninggal bukan karena AIDS-nya, enggak, tetapi meninggal karena penyakit ini, penyakit oportunistik namanya. Penyakitnya niki yang menyebabkan dia meninggal, bukan karena AIDS-nya. Makanya orang yang penyakit AIDS bisa kita tanggulangi. Lanjut, Dik. Nah, ibu-ibu di sana nih perlu niki mengejar niki ada tubuh manusia. Tubuh manusia niki dilindungi oleh daya tahan tubuh namanya CD4. Ini yang menangkap ya di dalam pendewakan iraga itu ada daya tahan tubuh namanya CD4, CD4. Lanjut, Dik. Nah, terus jika ada penyakit datang ke tubuh kita, batuk, diare, ada ngelawan pertama CD4. Ini ngelawan. Nah, pang selamat tubuh iraga. Lanjut. Nah, HIV datang. Ini masih maju. Tentara iraga di dalam tubuh. Lanjut. Nah, tapi karena HIV datang, CD4 kalah. Daya tahan tubuh kita kalah, lemah. Sehingga lawan penyakit HIV virus ini. Lanjut. Nah, setelah CD4 daya tahan tubuh kita hancur, maka daya tahan tubuh kita lemah. Linglung setelah bayu, Bapak Ibu. Lemet bayu ini. Setelah bayu daya tahan tubuhnya sudah dimakan oleh virus HIV. Nah, lanjut. Sumber daya tahan tubuh besing hidang berkutik niki. Sing berkutik, mari deke penyakitnya mengejar. Ya, seorang budak kali mengejar deke. Niki, ya diare, batuk mengejar deke. Takonang di beras naik mengejar naik nih. Oh, gitu. Jadi ini bukan itu, karena daya tahan tubuh kita lemah, penyakitnya mengejar deke. Sampai deke demon bisa dipahami? Lanjut. Nah, makin mulai iki. Ya. HIV itu virus nike ada 4 stadium. Apa ada stadium ini? Nah, 4 kriteria. 1, stadium 1. Ane kengken stadium 1. Jadi kena selama 6 bulan yang tes HIV positif sing ngena hasil negatif. Ini selama 6 bulan. Stadium 1. Namanya periode jendela. Yang bahasa kerennya period, window period. Nah, bahasa Inggrisnya gitu. Kemudian lewat dari 6 bulan, stadium 2. Ini di stadium 2 ini orang itu sudah hidupnya dengan HIV. Dalam tubuhnya ada HIV. Terus, keket pagi kelihatan jika orang itu daya tahan tubuhnya kuat 10 tahun ada kena. Itu tulisannya 5 sampai 10 tahun. Yang daya tahan tubuhnya lemah 5 tahun kena gejalanya. Oke. Nah, terus tiap lanjut stadium 3 makin mulai bergejala-gejala kena. Kengken ciri-cirinya mulai di bos ya. Sampaikan ya. Di stadium 3 ini mulai pun kena ciri-cirinya. Seperti berat badannya menurun Bapak Ibu. Selama 1 sampai 3 bulan kurus dia. Kurus. Bapak Ibu terkejut Bu. Bikinkan anaknya itu bulan anak mokok katanya di berat. Dengan waktu yang cepat 1 sampai 3 bulan berat badannya turun drastis. Ini kecilnya. Nah, itu sumber di stadium 3. Terus ada bibirnya pecah-pecah Bapak Ibu dikit. Ya, apa namanya? Sariawan. Sari-sariawan sing seger-seger.
Niki ciranya. Gitu. Nah, terus masih banyak mari dipos lagi. Stadium 3, yang stadium 4 niki di rumah sakit bersingkang nungguin niki. Stadium 4. Nah, ki mengalih kaplingan 2x1. Nggih, kuning Bu? Nggih. Nggih kali kaplingan 2x1 niki bocok-bocok niki sing anu tiang nungguin niki. Nah, lanjut, Dek. Nah, lanjut bikin tidak usah bikin para ibu tidak usah. Nah, HIV dan sistem kekebalan tubuh. Semakin kuat sistem kekebalan tubuh manusia, semakin lambat dia menjadi sakit. Semakin lemah, dia lebih cepat sakit. Kan biasa begitu, nggih? Lanjut. Nah, HIV, baru jadi HIV nih ibu. Jadi ibu dunia bermasalah HIV secara ilmiahnya sudah dia menyampaikan, makin masalah HIV-nya. Orang itu sudah hidupnya dengan HIV/AIDS. Kepanjangan ilmiahnya acquired immunodeficiency syndrome, merupakan gejala penyakit akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh virus yang disebut HIV. Kerusakan progresif pada sistem kekebalan tubuh menyebabkan mengidap HIV, namanya ODA. Yang ada orang yang hidupnya dengan HIV namanya ODA, Bapak Ibu, ya, amat rentan dan mudah terjangkit macam-macam penyakit. Enggak kena penyakit. Lanjut. Nah, gejala AIDS. Ini gejalanya. Ada, nah, iraga umpamanya punya keluarga, ada orang batas cacingan dan parah tadi sakitnya. Nih, pasien ini sakit parah hanya gara-gara cacingan. Ya pada cacingan kan loh mungkin saya ada penyakit amahan lenan. Nggih. Nah, itu lanjut. Nah, ini gejalanya Bapak Ibu. Sareng sami niki nayang niki Mang Deuning. Apa gejala AIDS? Kalau sudah AIDS, kita punya warga, punya keluarga, gejalanya rasa lelah berkepanjangan. Megaya budi kayaknya si kuat apa bukan? Anak bayi itu bergerak. Gitu. Nah, terus yang kedua, sesak nafas, batuk-batuk, cekok-cekok dan terus, gitu. Nah, sesak nafas. Ketiga, pembesaran kelenjar di leher, ketiak, lipatan paha. Dingin Bu, di apa ada di beden kuping ini parah ya. Kadang-kadang di pahanya, di selangkangannya, gitu. Itu ciri-cirinya. Nggih. Kemudian sering demam. Sering demam itu. Nah, demam. Kebos dingin. Nenek jangan tidak dikit Anda. Ini genet lah. Apa namanya? Sering demam. Jadi kebos dingin, ubadit, bentilun kebos dingin gitu terus. Nak daya tahan boleh lemah. Lanjut. Berat badan menurun secara drastis. Ini Bu Adi bisa ngomong dia 1 sampai 3 bulan berat badannya turun drastis. Berarti gitu. Terus nomor terakhir, bercak merah kebiruan pada kulit. Kulit ini kebiruan tuh Bapak Ibu, agak hitam-hitam kebiru-biruan. Itu perubahan. Ya. Tapi ngetang menyencangnya maru biru sarei dulu nyanan orang aja lagi masih sing tuh memang hitam bawaan ke lebih cenik Islam ke. Lanjut. Apa saja pengertian yang salah tentang air? Yang salah ini hanya orang asing terkena air, artinya turis saja kena. Benar sih? Salahnya tidak mengenal pejabat, tidak mengenal buruh, tidak mengenal pegawai, semuanya bisa kena. Tidak mengenal ibu rumah tangga, mengecam bisa kena. Terus karena mereka jorok sehingga kaya dulu bisa kena korden karwan, atau sih mau konceng.
sing koden karuan masih. Nah, makin niki yang terakhir, pelacur adalah penyebaran HIV/AIDS. Nama pelacur Bu? Dia tinggal ngomong pelacur. Adik keken mana pelacur? Oh, gede ini. Hah? Hah? Pelacur itu nenek, bapak ibu WTS, wanita tuna susila. Kemudian ada PTS, pria tuna susila. Ini penyebarannya dari sini. Sampai bapak ibu melahnya ada purnami di rumah. Oh, pasti kali gaji di sisi. Ya. Nah, itu pelacur adalah penyebaran virus HIV yang paling sangat sensitif sekali. Lanjut. Nah, jadi bapak ibu, penularan HIV ini ada 4. Ada 4 ya. 1 darah. Uninya darah Bu. Oh, sami ampun nggih, darah. Yang kedua adik-adik niki cairan sperma. Cene muani dia. Lulu dan baca. Ane kayaknya madan cairan sperma aja di sinawan. Bawa gede, gue ibu serani. Ini ane ngelah tuh. Ngelah tuh. Ane muani. Nggih. Nah, kemudian penyebaran yang kedua melalui cairan vagina. Ane kayaknya madan vagina Bu, uning ya? Hah? Uning Ibu? Hah? Uning Bu? Ane lak ibu ini kan? Nggih? Nah, ini dia cairan vagina. Yang ketiga air susu, yang keempat air susu ibu. Orang ibunya yang kena HIV tidak boleh menyusui bayinya. Vaksin tertular. Ada 4 penularan itu bapak ibunya. 1 darah, cairan sperma, cairan vagina, dan air susu ibu. Ingetan nih, ada 4 nih penularannya. Jangan dibahas bisik-bisik. Darah, andikannya darah. Lanjut. Nah, bagaimana menular melalui darah? 1, jarum suntik yang bergantian. Betul enggak Bu? Puskesmas niki. Kebetulan ibu dari Puskesmas ikut penyuluh Bu ya? Ikut ya. Kemudian penggunaan jarum suntik bergantian. Artinya jarum suntik itu menyebabkan penularan HIV. Tetapi sekarang jangan Bapak Ibu, dokter, bidan, dan petugas kesehatan jadi suntik jauhin wajib kok malu ngecek banget. Sing dulu Bang si tadi. Yang satu zaman tiang, kemudian zaman ini kita ya mesuntik jarumnya kan apa sih malu? Oh aman semati kayaknya. Oh begitu makikin perawati lakar nyuntik kira-kira dulu sih terus. Benar sih? Karena tiang nih ke kode suntik ke tiang pakai bos dingin maluan. Tiap lain suntik Bu. Namun gitu lah nih apa adanya zaman di maluan itu apa namanya penyuntikannya misi direbus dulu dengan alkohol. Tiap lain Bu suntiknya. Uli yang takutin dengan jauh ini. Kode suntik yang mari coleke jite. Oh aji kapas isi alkohol. Malah kayak kamu aduh. Kode suntik sih takut. Ini maluan gitu nih. Makin besing manggut. Makin jauhnya bercenik. Terus alat tato yang tidak steril. Jadi zaman keren jadi. Irageun lamana pajang-pajang liugati nama tato. Tuh keren kuning. Tapi hati-hati. Ya, itu jalur penularan HIV. Ya, yang dados tunas, ibu-ibu berdua ke alih-alih di rumah, nanti dibangun tato. Ketika ini si kono. Ya, aman ke jauh ini sterilnya sing steril ketika ini ampun Bapak pecalang bikin ada nih metadun karena dia ada mulai karena abang kelewang kan ampun dikit. Nah terus alat tindik yang tidak steril, tahu tindik ibu-ibu apa? Bertindik apa ada ini?
Oh, metinde artinya molongin kuping. Ya. Yen di Maluan zaman dia masih kecil, yen metinde itu pakai jauh isi benang. Ini nganti panakin cencet. Apa namanya molongin kupingnya. Makin dan bapak ibu nih, makin kletek, itu subuh langsung disumpel. Benar sih? Benar sih? Oh, bejang mulai canggih tapi malah sekat. Ya, oh gampang tuh. Oh, kletek itu langsung disimpan, tapi keluar bisi sekat lagi. Oh, nanti yang itu. Oke. Lanjut. Lanjut. Cara penularan HIV. Nah, niki Bapak Ibu-ibu, cara penularan HIV ini di Indonesia. Ya, satu seks berisiko. Ani kengken badan seks berisiko. Coba dialih Bapak Ibu. Ani cek, nawang seks. Nawang. Tapi ani berisiko kengken. Ani kengken yang berisiko. Seks yang berganti-ganti pasangan. Ya, artinya ningangon anendo, ningangon di mani len tuh penyebaran yang melalui di sana. Itu seks berisiko. Tapi yang Bapak Ibu ngajak Qur'ani cuma sing berisiko. Ingetan punya Qur'annya saya ngajakin anak. Ya, itu enggak berisiko. Tapi yang ngajak nak len di luar, yang mempunyai apa kebetulan yang mengelola penyakit gede kayak ini, bisa Bapak Ibu rumah tangga kena, Qur'ani cuma kena. Ya, narkoba suntik. Tadi sudah disampaikan. Orang pemakai narkoba suntik itu anak kini apa namanya pesta narkoba aja keliu ya keliu ngomong sabun itu kerjanya suntik ke besi jadi besi. Nah itu namanya pesta narkoba, itu penularan Pak. Terus transfusi darah ini transfusi darah tuh nah donor itu model seperti itu kan, artinya menyumbangkan darahnya itu. Tapi bangkit dan jelaskan di Bapak Ibu jangan prihatin karena itu sudah di tes lebih awal akhirnya. Kemudian yang terakhir ibu menyusui. Nah itu penularannya ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah makin ini yang padanya Bapak Ibu nebukin orang HIV, jangan Bapak Ibu takut ya. Vaksin terjadi diskriminasi karena HIV itu tidak menular. HIV tidak menular. Satu, melalui perciuman. Nah, mau ciuman? Sing nawang. Nak mendiman gitu. Tapi tidak mendiman saling gogor nak. Nah, ketika ini tuh nyam seperti ya. Terus berpelukan. Oh, ragu berpelukan sih kan. Orang dengan orang HIV tidak jadi masalah. Bekerja bersama-sama tidak menular. Oke, lanjut. Nah, ini ada nyamuk nih. Nyamuk. Saya tidak bisa menularkan HIV/AIDS. Spesialisasi saya malaria dan demam berdarah. Ini bisa nyawa. Keken ada nyamuk ini sih bisa menyebabkan HIV. Ya, nyamuk di rumah kan ada nyamuk. Umpamanya kita tidur dengan orang HIV, ini sedode, tapi nggak bisa menyebabkan dia. Dia bisa nyawa. Adik, iya? HIV hidup di mana? Aduh, dua kaki adik yang ini. Ini betul ya, karena HIV itu hidup pada tubuh manusia. Aduh, dua kaki nyambung Bapak tiap mau penyuluhan nyambung begitu. Ya, artinya begini, nyamuk nyedot darah ya. Jadi darah HIV itu kan masuk ke tubuh serangga. Di tubuh serangga sih tidak hidup, mati dia. Kenten masuk ini, adompang dasar nyedot darah manusia. Sudah di tubuh serangga tidak bisa hidup. Ya, lanjut. Nah, HIV tidak menular melalui fasilitas umum, berjabat tangan,
makan bersama, gigitan serangga, main HP dengan telepon tidak menular. Jadi ibu takut benjang nih orang-orang yang terkena hati, kita ajak dia lanjut. Nah, aib kita bisa kena, kita bisa cegah. Siapapun bisa kena dan siapapun kita asal kita tahu kita bisa cegah. Ini bertujuan tiade ngizinin penyuluhan saran sabu pangeran bisa mencegah. Lanjut. Pencegahan HIV ini ada 4 Bapak Ibu ada 5. Bapak Ibu ada 5, yaitu A, B, C, D, E. Ini huruf A, B, C, D, E. Lanjut. Nah, ini yang bahasa kerennya yang dia mau penyuluhan ke sekolah orang-orang intelektual. Dia tahu nih abstinensia, A, B, faithful, C, kondom, D, don't inject, E, edukasi. Kenten yang memberikan penyuluhan kepada mahasiswa, kepada SMA, anak-anak sekolah tahu dia. Makin yang bahasa Bali yang nih, manggil Bapak Ibu uning A, B, C, D ini pang bahasa Bali dan ini panggil uning nih. Lanjut. Nah, ini bisa baca nih. Ane A, apa mah? Apa kata ini dulu? Adeng malu ngerasanan jan. Kayaknya masuk di cucian saya ngerti nih. Kayaknya nyet kena nih. Adeng malu ngerasanan jan. Bapak Ibu punya anak-anak yang remaja, jangan sampai melakukan hubungan seks sebelum nikah. Termasuk adik-adik remaja ibunya yang adik-adik remaja siswa jangan melakukan hubungan seks sebelum resmi nikah. Karena apa? Dampaknya luar biasa. 1, jika adik berani melakukan melawan itu kecelakaan, maka adik-adik itu sekolah. Pertama, masa depanmu hancur. Kedua, malu di masyarakat. Ya, malu pada diri sendiri. Banyak sekali di Makawa. Makanya Bapak ide ya tadi dengan dua lagi remaja. Kita masih niki nyaman-nyaman tiang sarung-sami menuju alit melahan nyatu panah. Nomor B, batun buluan. Apa batun buluan Bu? Dia takut dia kan? Batun buluan itu batun buluan nih. Kayaknya maksudnya? Kayaknya mebatun buluan. Yang kena ini adalah Bapak Ibu yang sudah berkeluarga. Nawang apa sih? Nawang, dia nawang nak iu. Itu maksudnya. Batun buluan kan apa sih batunnya? Memesit iraga karuang kurnane dan budak bandingan cuma dia bisa ngalih keluar gue. Dia nyelegak kurnan tiba kayak ngajak kanan kurangnya penyakit gitu. Aman tidak. Ya harus tidak. Ini perjuangan yang mau penyuluhan. Ya pasar biasa mau dulu kalian dia kurang jadi kawan nih. Jangan kawan yang kesing kan. Sandiasin kan lakipan kali kurang nak nyidangi. Begitu dia. Terus nomor C, kondom. Kondom angon yen bengkung. Bengkung berarti ada kecilnya sih lagi ada kan. Untuk nak sing lakunan tidak duda. Asal Pak Sandiasi sing lakunannya itu. Kondom angon gitu. Pangsing berisiko. Dekat mau kena kali di sisi nama sing bawah. Ya, itu. Nah, ini apa penyuluhan ini? Dan adik-adik, tapi sing ya Bapak kepada siswa, sing tadi begitu ngomong ngajak para remaja, yang Bapak kan ngajarin muridnya ngomong kondom, terus dengan narkoba. Tadi kan sudah Pak Gede Astawi menyampaikan HIV dan narkoba itu bersamaan tingkah lakunya. Dengan narkoba dengan agendanya
gede-gede risikonya ane sakitnya sing je ane nganggo narkoba sakit keluarganya ane sakit ya. Yang terakhir elingang belajar niki pun tujuan saran sami niki. Nah jadi belajar panten bapak ibu-ibu niki saran sami ibu-ibu rumah tangga berangkat ke gorengan deh cuma nak tadi kesu. Nah, ini man ilmu gede kawan. Nah, ada amat bekal iraga membina rumah tangga, membina keluarga, pang tetap sehat. Lanjut dik. Nah, tadi yang sudah menyampaikan Anda jauhi seks A. Secara Indonesia ini Anda jauhi seks. Jadi para remaja, adik-adik remaja, dan yang menanda melakukan hubungan seks, ya. Aman belajar silakan belajar. Oke, nomor B sekarang. Bersikap setia pada satu pasangan. Ada ingatkan ini, ingatkan orang sudah video nah. Anak-anak orde dengan nih. Setia pada satu pasangan. Nyelang bapak ibu yang sudah berkeluarga setia pada satu pasangan. Ya. Nah, jadi ken caranya diragu pang selalu setia pada satu pasangan. Ya, pang simpulane baik lo mau ambil dari kiri kanan. Ada beli bapak ibu. Ya, satu. Ini ibu-ibu dulu. Rekne gini. Ibu-ibu ingatan lakar pesu main ada pertemuan baru mau bayas. Jumlah nak jadi mau bayas. Ya, jadi saya diragu. Oh, nyala diragu mau pesu belakang arisan, baru nyaluk baju baru yang cuma tilah daster iklan tu dah. Jangan kurangnya sedap ninggalin. Gitu. Ada. Ben misi ngoel aja. Lagi cuma, yang tidak anjingnya berlebelen karena memang senti. Ngecengan kejebiran di bawah. Gitu, Nah itu trik untuk ibu ya. Jadi panggilannya tetap setia.